Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Aidil. Saya merupakan mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Elektronika dari kampus Politeknik Negeri Batam. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai proyek klasifikasi faktor tulang menggunakan metode CNN, yang dimana proyek ini untuk memenuhi mata kuliah pengolahan citra. Nah, tanpa basa-basi, kita lanjut ke tampilan Google Colab. Nah, sebelum ke program, ada baiknya di sini saya menjelaskan sedikit mengenai CNN. Apa sih CNN? Nah, CNN atau Convolutional Neural Network atau jaringan saraf konvolusi adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data grid seperti gambar dan video. Nah, CNN memanfaatkan lapisan konvolusi dan polling untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari data input, yang kemudian digunakan untuk tugas-tugas seperti pengenalan, objek deteksi, ataupun klasifikasi. Nah, mungkin itu sedikit mengenai CNN. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan tampilan dari Google Colab, yang dimana langkah awal saya yaitu saya mengkoneksikan antara Google Colab dan juga Google Drive. Google Colab ini sendiri sebagai wadah untuk melakukan pemrograman dan juga Google Drive untuk media atau wadah untuk menyimpan datanya. Nah, ini silakan di-runningkan saja. Ketika di running, maka akan didapati hasil Drive already mount. Berarti sudah terkoneksi antara Google Drive dan juga Google Colab. Nah, selanjutnya, karena data yang saya punya itu merupakan foldernya zip, jadi saya harus melakukan ekstraksi terlebih dahulu dengan menulis unzip, terus ini path data set zip-nya, terus ini min d ini menandakan destinasi, dan juga ini data path destinasi ekstraksinya. Jadi ketika diekstrak, itu tersimpan di folder Colab Notebook. Nah, ketika di running, maka didapati output seperti ini. Selanjutnya, di sini saya melakukan import library. Nah, di sini saya menggunakan TensorFlow dan juga Keras untuk membangun model. Dan ada juga library yang lain seperti Matplotlib, NumPy, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika belum memiliki library ini, maka teman-teman wajib menginstal terlebih dahulu dengan perintah tanda seru pip install misalnya NumPy. Nah, di runningkan aja, maka secara otomatis nanti akan terdownload library NumPy seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada proses menyiapkan dataset. Pertama ada dataset path, berarti di sini saya mengkoneksikan folder dataset yang udah saya ekstrak tadi ke program. Dan juga di sini saya menggunakan image data generator untuk pre-processing, dan juga di sini saya membagi datanya yaitu untuk data validasi sebesar 35%, untuk data training sisanya yaitu sebesar 65%. Nah, ketika di running didapati hasil font 5761 image di dua kelas. Berarti ada 5761 gambar yang digunakan untuk training. Dan juga ada 3102 gambar yang digunakan untuk validasi. Selanjutnya di sini saya melakukan visualisasi data yang saya punya, yaitu di data tersebut ada dua folder, ada folder fraktur dan juga tidak fraktur. Di sini saya visualisasi dengan menggunakan library Matplotlib dan juga di sini saya menggunakan library random. Nah, dapat dilihat ini merupakan gambar yang fraktur dan juga ini gambar yang tidak fraktur. Jadi yang fraktur ini dapat dilihat di sini ada sangat berbeda. Di sini ada patah atau berbeda lah, tidak normal dari yang tidak fraktur. Nah, jadi ketika di running program ini, maka gambarnya bakal berubah-ubah terus karena menggunakan library random.
Nah, dapat lihat sudah berubah. Selanjutnya, kita memasuki proses membangun model dengan transfer learning. Nah, jadi di sini saya membangun model CNN dengan arsitektur efisien net B0, yang dimana arsitektur ini sangat ringan dan sangat worth it digunakan di Google Colab dengan akurasi yang cukup bagus. Nah, di sini saya menambahkan global average pooling 2D untuk meratakan hasil fitur, dan juga sini menambahkan dropout untuk mengurangi overfitting, dan juga di sini ada dense, dan juga menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, karena data yang saya punya itu biner, fraktur dan tidak fraktur, di sini saya menggunakan binary cross entropy. Nah, ini arsitek nah ini programnya ini ketika di running untuk melihat arsitekturnya, mungkin di sini dapat ditulis model summary. Nah, dapat dilihat di sini ada kotak-kotak yang dimana kotaknya misal blok 5A ini merupakan layer. Jadi ada banyak sekali layernya, ada juga di sini outputnya parameter connect to, dan coba kita lihat scroll ke bawah. Di sini nanti ada tertera parameter. Nah, jadi di sini ada keterangan total parameter sebesar 4.050.882 yang terdiri dari trainable parameter dan non-trainable parameter. Nah, trainable parameter ini merupakan trainable parameter yang sebesar 1281 ini merupakan parameter dari penambahan layer yang kita tambahkan tadi, dan juga sisanya menggunakan layer dari EfficientNet B0 yang parameter ini saya ulangi. Jadi yang trainable parameter sebesar 1281 ini merupakan parameter yang kita tambahkan, yang saya tambahkan sebelumnya, dan juga non-trainable parameter ini parameter yang dari EfficientNet B0-nya. Jika dia total sebesar 4.050.852. Nah, untuk ukuran filenya itu sebesar 15,45 MB. Nah, selanjutnya di sini saya menyiapkan callback. Nah, ada dua, yaitu ada checkpoint dan ada early stop. Yang di mana checkpoint ini menyimpan menyimpan model dengan akurasi validasi, akurasi terbaik. Jadi ketika program nih sedang ngetraining, jadi checkpoint ini digunakan untuk menyimpan uh, file akurasi yang paling tinggi di antara uh, lainnya. Jadi akan otomatis tersimpan di folder collab notebook dengan nama file yaitu cls_fracture_ideal.h5. Terus di sini saya menggunakan early stop. Nah, early stop ini digunakan jika tidak ada kenaikan eh, tidak ada kenaikan di file akurasinya. Jadi jika saya ulang, jadi early stop ini digunakan jika tidak ada kenaikan pada trainingnya. Jadi misal di sini ada tertera, di sini saya ada tulis patience sebesar 15. Jadi ketika selama 15 epoch atau 15 siklus tidak ada kenaikan, maka training otomatis stop. Seperti itu. Kita runningkan saja. Nah, selanjutnya di sini ada training model. Di sini saya menggunakan epoch sebesar 80 maksimalnya. Jadi nggak harus sampai 80 baru clear training. Jadi karena di sini saya menggunakan early stop, jadi misalnya di epoch 50 udah tidak ada peningkatan, nggak ada peningkatan lagi nih. Jadi di epoch 50 itu bakal berhenti. Seperti itu. Dan di sini saya juga ngeprint akurasi model terbaiknya. Nah, ini dapat dilihat
hasil training saya. Di sini didapati akurasi model terbaik di validasinya itu sebesar 70,28% di file akurasinya. Nah, selanjutnya saya melakukan visualisasi dari akurasi dan loss pada training sebelumnya. Baik, ini merupakan tampilan dari visualisasi tren dan validasi akurasi, dan juga tren validasi loss. Dapat dilihat yang biru merupakan tren akurasi, yang dia selalu meningkat terus sepanjang epoknya bertambah, dan juga di validasi akurasi seperti itu juga. Tapi pada arsitekturnya, ini yang di tren itu mengalami overfitting. Tren bertambah tren bertambah terus, tapi yang validasi bertambah lalu tidak naik-naik lagi. Selanjutnya, karena model sudah siap, di sini saya melakukan eh, prediksi image. Nah, runningkan saja programnya. Nah, ketika di running ada pilihan pilih file. Nah, mungkin saya coba ini datanya fraktur. Mungkin saya coba di gambar yang ini. Nah, ketika gambarnya di-upload, maka program akan berjalan. Ditunggu saja. Nah, prediksinya fraktur, benar sekali. Tadi kan saya memasuki gambar yang fraktur, dan ketika saya upload dengan menggunakan model yang udah saya buat, yaitu model CLS Fraktur Ideal, di sini didapati bahwa prediksinya fraktur, jadi benar sesuai. Cukup bagus untuk akurasi di 70%. Mungkin saya coba sekali lagi. Saya pilih untuk dataset yang tidak fraktur mungkin. Nah, sudah saya upload. Di sini cukup cepat ya, efisien jika dibandingkan arsitektur lain. Nah, ini untuk yang tidak fraktur, jawabannya sesuai tidak fraktur. Nah, mungkin seperti itu hasil dari program yang saya buat. Nah, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.